Segera kami lanjutkan Ensiklopedia Islam Leaders with Character. Satu lagi leader dengan karakter yang luar biasa. Tadi Pak Ari mengatakan bahwa karakter itu dipahat, dibentuk. Tadi kan Mas Parni mengatakan dari bayi saja sudah yatim. Iya. Berarti kehidupan Mas Parni sejak kecil bisa dikatakan penuh keterbatasan. Oh iya. Bapak saya petani, ibu saya petani, dan saya tidak malu mengatakan bapak saya buta huruf, ibu saya buta huruf. Sejak kecil saya dalam kemiskinan. Saya sekolah SD masih di kampung saya, tapi waktu sekolah SMP saya harus jalan kaki. 7 tahun pulang, jadi 14 km bolak-balik dan tanpa sepatu, Andrina. Saya tahu betapa panas aspal itu. Wah, bukan main. Saya sering lari itu. Kalau ada apa, itu aspal kalau jam 12 siang, itu panas sekali. Luar biasa. Dan saya nggak pakai sepatu. Kaki saya melepuh. Saya sadar waktu itu, inilah kemiskinan. Lalu saya tergerak. Mengapa saya miskin? Mungkin orang tua tidak ada. Saya harus hidup sendiri, saya kerja di sawah. Saya menyangkul di sawah saya bekerja di kebun tebu. Saya tahu betapa tajamnya daun tebu itu. Oh, perih sekali. Seperti silet. Karena itu saya berpikir waktu itu, Tuhan Allah beri saya kekuatan untuk mengangkat hidup saya ini dan keluarga saya. Saya telentang di sawah, menatap matahari, ya Allah. Saya suka bahasa Inggris saat kecil, give me your strength. I'll do something for myself, for my family, and for my nations. Saya katakan itu. Peluh semua, lumpur semua. Saya tahu betapa susahnya mencari Rp1. Karena itu Mbak Sandrina, bagi saya, bukan from values to reality, from reality, I introduce it to values. Saya merasakan itu, ketidakadilan. Dan merasakan mengapa begini terjadi, mengapa petani kok miskin, mengapa orang tidak terdidik kok jadi miskin, yang sekolah kok jadi enak hidupnya. Saya iri waktu itu. Usia berapa saya? Wah, saya kira 12-13 tahun. Saya baca Bhagavad Gita, saya baca beberapa buku-buku penting, buku-buku agama. Mengapa ternyata seperti itu? Saya mempunyai tekad yang kuat. Saya harus mengubah hidup saya. Dan insya Allah saya akan menjadi seseorang yang bermanfaat. Mengubah orang lain, karena itu saya jadi wartawan. Karena bagi saya wartawan adalah sosok yang bisa mengubah keadaan. Untuk menghilangkan ketidakadilan dan kemiskinan. Mas Parni tadi mengatakan bahwa Anda kemudian memilih profesi sebagai seorang jurnalis. Anda merasa itu yang tepat. Ya. Mengapa dan apa yang kemudian Mas Parni lakukan? Saya sekolah guru di IKIP, saya ngajar. Waktu itu saya putuskan, kalau saya mendidik jadi guru paling pintar saya. Tapi saya pikir saya mendidik lebih banyak orang. Saya memutus jadi wartawan. Karena lagi, saya waktu ditangkap polisi. Saya polisi itu nggak adil itu. Saya akan bongkar di suatu saat. Saya pilih jadi wartawan. Nasib saya baik, saya di wartawan istana. Ikut Pak Harto. Naik pesawat terbang. Semua enak. Pulang saya bilang kepada kawan saya, anak saya. Nak, bapakmu tadi naik pesawat terbang sama Pak Harto. Pertanyaannya, apakah saya naik pesawat Pak Harto itu ada gunanya untuk rakyat atau tidak? Atau saya memenuhi kursi pesawat presiden? Maka saya tulis apa yang saya lihat. Kan sebagai bentuk pengembalian kepada uang rakyat. Kan itu kan bukan uangnya Presiden Soeharto, uangnya rakyat. Terus saya tulis apa aja. Mas Parni menapaki jenjang karir itu kan sampai di titik pemimpin redaksi sebuah harian besar. Iya. Tapi itu masa yang sama kemudian mendirikan Dompet Duafa. Dompet Duafa. Mengapa? Karena kemiskinan. Jadi suatu hari saya ke Jogja, tahun 93, bulan April. Republika baru beberapa bulan didirikan, saya pemimpinan umum redaksi. Saya ke Jogja, saya ketemu sama Korda Pedesaan. Santri-santri muda itu melakukan gerakan mendidik anak orang desa di perkampungan. Dan saya terharu sekali, sederhana mereka. Saya tanya, dapat honor berapa? Sandrina jangan kaget. Tahun 93 dia bilang 6.000 sebulan, 6.000 rupiah sebulan. Yang kedua yang saya menangis terharu adalah setelah saya dapat jawaban, itu uang dari mana? Mas, ini uang yang dikumpulkan oleh mahasiswa-mahasiswi yang Indokos di Jakarta sengaja untuk kami. Habislah kebanggaan saya sebagai Pemret Republika yang gaji sekian juta. Saya katakan, insya Allah kawan-kawan, sepulang saya dari Jogja ini akan saya buat sesuatu.
saya akan mengumpulkan sesuatu untuk teman-teman semua. Maka lahirlah Dompet Duafa Republika waktu itu. Dan pencapaian dengan setelah berdirinya Dompet Duafa bagaimana? Alhamdulillah tahun lalu terkumpul sekitar 220 miliar rupiah. Zakat di masyarakat wakaf, subhanallah. Dimulai dari siapa? Dari diri sendiri. Waktu itu saya tidak ahli fikih, saya tanya, pulang dari Jogja, berapa toh zakat profesi saya? 2,5%. Besok 2,5% potong. Siapa mau ikut karyawan silahkan ikut. Alhamdulillah. Sampai sekarang 220 miliar dan kami punya rumah sehat terpadu, bukan rumah sakit. Rumah sehat terpadu, mengapa nama rumah sehat? Rumah sakit itu apa? Masuk sakit, keluar sakit kantongnya. Kita dapat rumah sehat. Rumah sehat dan kita lain cuma-cuma, kami buat sekolah gratis, kami buat pemberdayaan. Setan kemiskinan 3. Miskin ekonomi, berdampak ada miskin kesehatan, dan miskin pendidikan. Maka Dompet Duafa berkhidmat. Itu dari bahasa Inggris, committed. Berkhidmat yang bersama, atau khidmat komited yang bersama di 3 bidang. Membantu bangun ekonomi, pemberdayaan, kesehatan, pendidikan. 3 itu kami lakukan sebagai bentuk awal mendobrak kemiskinan. Alhamdulillah, subhanallah, kami rumah sakit punya. Luar biasa. Kesehatan dan semua. Dan semua berawal dari diri sendiri, Pak Ari, itu dia Mulai. kuncinya ya. Tapi saya nggak beli ria. Saya nggak beli ria, ini berkat Allah. Semua juga kalau tanya dari mana idenya? Dari Allah. Tapi Ini paling lewat tidak kepala saya. melakukan sesuatu memang kuncinya adalah sekecil apapun dari diri sendiri, betul ya Pak Ari ya? Ya. Ya, kita melihat energi yang luar biasa. Sekarang sudah terjawab. Tadi kita menyangka energinya karena ASI sampai umur 6 tahun ya. Tapi ternyata ada energi lain yang kita lihat. Yaitu bagaimana kepeduliannya. Itu kunci kekuatan dari Bung Parni Hadi. Tepuk tangan. Iya, luar biasa. Dan kita akan lanjutkan sesaat lagi, kita harus break dulu sebentar dan kami harap Anda pun akan terus bersama kami pemirsa di Ensiklopedia Islam Leaders with Character. Saya segera kembali. Dengan kecerdasan intelektualnya bisa mengumpulkan hingga lebih dari 250 miliar untuk zakat untuk kaum duafa. Itu bukan saya, teman-teman saya. Teman-temannya luar biasa. Bukan Tepuk saya. tangan ya. Ada Tepuk tangan adik yang saya. meriah.